Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Mas, bassnya dikurangi, eko sama bass dikurangi mas. Gak usah pakai efek, bassnya dikurangi, volume diangkat. Gak usah efek. Gak usah pakai efek mas, bass dikurangi, volume diangkat. Gak wis ngene ae cetha. Iki sone sampeyan paling enak yo wis iki. Pun wis ngene ae. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, para sesepuh, segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, pimpinan muslimat, mulai cabang, anak cabang, ranting-ranting, pimpinan fatayat, GP Ansor, Ibnu, IPPNU, semuanya yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan yang kita hormati, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Gasmi, Pagar Nusa, IKSPI, semuanya yang kita banggakan, BSHT juga, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya sayangi, saya kangeni. Saya doakan semuanya panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan semuanya tergolong sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini acaranya ngaji triwulan MWJNU dan halal bihalal. Tentu harus saya sampaikan doa sebagaimana yang biasa disampaikan di setiap forum halal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Setelah berjuang 1 bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan pelatihan dan pendidikan Ramadan bisa mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Tapi sampeyan juga harus siap-siap, karena kita nggak tahu
Ramadan kemarin mungkin adalah Ramadan terakhir bagi sampean. Kalau saya insya Allah masih lama. Orang yang beriman ditinggal Ramadan itu sedih, tapi sedihnya bukan semata-mata karena ditinggal Ramadan saja. Ada satu kalam hikmah yang harus kita renungkan. La tuskibid dama'at lirahili Ramadan fa inna Ramadan sawfa ya'ud walakin iskubid dama'at khasyata ayya'uda Ramadan wa anta rahil. Jangan kau tumpahkan air matamu, jangan kau menangis karena kepergian bulan Ramadan, sebab selama dunia ini belum kiamat, Ramadan masih akan kembali lagi. Akan tetapi tumpahkanlah air matamu, menangislah, karena kau khawatir ketika nanti Ramadan kembali sedangkan engkau yang sudah pergi dan tidak kembali. Kita sedih karena kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan tahun ini sudah lewat. Kita masih bisa melakukan berbagai macam ibadah, tapi pahalanya nggak sama dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita masih bisa sholat malam, masih bisa deres Al-Quran, masih bisa memperbanyak zikir, tapi pahalanya beda dengan sholat malam, deres Al-Quran, zikir yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Sementara banyak di antara kita yang kemarin menyia-nyiakan Ramadan begitu saja, tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Sekarang Ramadannya sudah lewat. Kedua, tidak ada jaminan kalau umur kita bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Ya kalau Ramadan tahun depan kita masih hidup, ya kalau umur kita masih bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Nah kalau enggak, ada orang yang umurnya tidak lagi bisa sampai di Ramadan tahun depan, dan itu ada tandanya. Di antara tanda orang yang umurnya tidak sampai Ramadan tahun depan adalah dikasih ceramah, orang merhatekne malah dolanan HP. Orangnya sekarang pakai jilbab warna hijau. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan fasilitas itqun minan nar, terbebas dari siksa neraka. Mudah-mudahan yang hadir ini layak mendapatkan piala Idul Fitri. Idul Fitri itu bahasa Arab. Idul artinya kembali, Fitri artinya fitrah. Kalau bahasa sini Idul itu lawannya alor, aitan aulon. Kembali fitrah itu maksudnya kembali kepada jati diri manusia. Pertama, sebagai penduduk surga. Manusia ini aslinya kan penduduk surga, karena semua adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam itu aslinya penduduk surga. Jadi yang hadir di sini semuanya adalah keturunan penduduk surga. Kembali fitrah itu berarti kembali layak menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah bersih. Selama Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosanya diampuni Allah. Bersih, nggak punya dosa, maka layak menjadi penghuni surga. Nah sekarang udah hampir 2 bulan, kira-kira masih tetap fitrah bersih apa sudah kotor lagi? Banyak mana? Taat atau maksiat? Lebih banyak mana? Poso apa dosa? Lebih banyak mana? Sembahyang atau belayang?
Lebih banyak mana ngamal apa ngomel? Lebih banyak mana amal soleh apa amal salah? Lebih banyak mana deres Quran apa tiktokan? Lebih banyak mana zikiran apa hapenan? Lebih banyak mana wiridan apa rasan-rasan? Kemarin fitrah, sekarang udah mulai kotor, maka tugas kita adalah mempertahankan fitrah. Yang kedua, Imam Fakhrur Razi mengatakan al-fitratu hiya kalimatut tauhid. Fitrah itu adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Bareng, sekali lagi. Ada yang nggak ikut membaca, awas, yang nggak ikut membaca mati duluan. Diulang 1, 2, 3. La ilaha illallah. Nah, baca semua soalnya lebih mati. Itu fitrah. Runtutan bahwa fitrah itu la ilaha illallah begini. Manusia, ini yang hadir kan manusia semua toh? Ya udah, berarti bener. Manusia itu kalau sudah mati, jenengan sudah pernah mati apa belum? Sudah pengen mati apa belum? Sudah siap mati apa belum? Yang jawab belum kenceng itu kayaknya didulukan itu. Nanti kalau manusia itu sudah mati, maka jasadnya kembali ke tanah. Amalnya kembali pada dirinya sendiri, rohnya kembali kepada Allah. Saya ulang, karena sepertinya ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih belum konsentrasi penuh, masih banyak yang terpesona memandang saya. Kalau manusia sudah mati, jasadnya kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian, ke dalam tanah aku akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula aku akan membangkitkan kalian kembali untuk menjalani kehidupan yang selamanya. Manusia ini berasal dari tanah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang hobinya belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang yang sukanya itu kredit, utang, mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ono wong senengane ribut, padu, tukaran, gegeran, nggak mau diajak rukun, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa yang belum beres sertifikatnya. Nah itu orangnya sekarang lagi keplok-keplok itu. Ada orang kok diajak senyum itu susah, angel dijak guyu, nyaprut, betutut, merengut, jenggureng. Nah, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali pada dirinya sendiri, rohnya kembali kepada Allah. Untuk apa roh kembali kepada Allah? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan Allah kepada manusia ketika masih berada di alam rahim, masih berada di kandungan, usia 120 hari garis miring 4 bulan. Itu ada perjanjian ilahiyah, alastu birabbikum,
Sanggupkah kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Waktu itu semua menyanggupi. Qalu bala syahidna. Siap, kami sanggup bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu perjanjian ilahiyah, perjanjian fitrah, kalimah tauhid la ilaha illallah ketika masih berada di alam rahim, usia kandungan 4 bulan, fayanfukhu fihi ruh, sehingga begitu lahir ke dunia manusia membawa janji fitrah la ilaha illallah bareng. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, netepi utuh kalimah tauhid la ilaha illallah. Pada dasarnya semua bayi, baik anaknya siapapun, lahir dari rahim siapapun, berasal dari garis keturunan siapapun, bayi, anak, semuanya baik, dasarnya baik. Nanti besarnya, dewasanya jadi seperti apa, itu sangat ditentukan oleh orang tuanya. Bagaimana mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Makanya terusannya hadis, illa anna abawaihi yuhawwidanihi. Nah, tergantung nanti orang tuanya. Anak kalau dididik dan diarahkan Yahudi, ya jadi Yahudi. Au yunasiranihi, atau dididik dan diarahkan Nasrani, ya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau anak dididik diarahkan Majusi, ya jadi Majusi. Nek tak tambahi, au yucoppetanihi, jadi copet. Au yumalinganihi, jadi maling. Au yubajingani. Pada dasarnya semua terlahir dalam keadaan fitrah baik, netepi utuh la ilaha illallah bareng. Lah ini dimintai pertanggungjawaban sama Allah. La ilaha illallah yang dititipkan Allah kepada manusia itu masih utuh atau sudah berkurang atau malah habis sama sekali. Karena la ilaha illallah yang menjadi fitrah manusia itu bisa tetap utuh, bisa berkurang, bisa hilang atau habis, tergantung manusianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika manusianya tetap dalam Islam, iman, taat, ibadah dijalankan dengan baik, maka fitrahnya utuh. Tapi ketika manusia berbuat maksiat, melakukan dosa, fitrahnya berkurang. Maksiat lagi, dosa lagi, fitrahnya berkurang lagi. Maksiat lagi, dosa lagi, la ilaha illallahnya berkurang lagi. Apalagi kalau manusianya syirik, murtad, kafir, maka fitrah la ilaha illallah bisa habis atau hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa difahami omongan saya? Makanya iman itu yazidu wa yanqusu, fluktuatif, understand? Lah ngono orang ngerti rapopo, sing penting yes. Tak baleni. Iman itu fluktuatif, understand? Nah ngono, nek ngono kan ketara oone.
bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'at, iman akan bertambah kalau dipakai menjalankan taat. Jadi imannya bertambah, la ilaha illallahnya bertambah kuat, utuh. Wa yanqusu bil maksiyah, iman akan berkurang kalau dipakai bermaksiat. Kalong, bahasa Inggrisnya the gripes. Imane gripes, iso entek. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang saya hormati, malah kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi fitrah la ilaha illallah. Manusia itu kalau lagi ngurusi dunia, lupa sama Allah, lupa sama akhirat, itu la ilaha illallahnya berkurang. Pokoknya nek digawe ribut ngurusi donya, nek digawe sibuk mikir ke donya, ngurusi donya, itu fitrahnya berkurang, la ilaha illallahnya berkurang. Soalnya wong di kampung ini Bumi Serdang, kecamatan wong Bumi Serdang, wong Tungkal Ilir, itu kalau lagi pengajian, kalau lagi yasinan, istighosan, manakipan, sholawatan, yasinan, tahlilan, la ilaha illallahnya utuh, karena ingat Allah, ingat akhirat. Kayak di sini ini utuh la ilaha illallahnya, diajak zikir ya mantep la ilaha illallah. Tapi kalau lagi di kebon, nggak ingat akhirat, nggak ingat Allah, la ilaha illallahnya bisa berubah jadi la ilaha illa sawit, la ilaha illa dodos, la ilaha illa brondol. Kadang-kadang berubah jadi la ilaha illa deres. Kalau lagi di sawah, la ilaha illallahnya bisa berubah jadi la ilaha illa pari wal gabah. Kalau lagi di toko, di pasar, nggak ingat Allah, nggak ingat akhirat, jadi la ilaha illa bati wal duwe. Kalau lagi di kantor, kadang-kadang la ilaha illallahnya berubah jadi la ilaha illa bayaran. Makanya kecintaan manusia kepada dunia itu bisa mengurangi fitrah, bisa mengurangi la ilaha illallah. Lah dunia itu apa? Dunia itu mazada an qadril hajah, apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu dunia. Kebutuhan pasti ora dianggap dunia aman akhirat, tapi yang melebihi kebutuhan pasti itu dianggap dunia. Kena hukum halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Ayo nyaut, sing nyaut tak dongakno barokah. Kok gak amin yo? Sampean kari nyaut dihisab karo disiksa. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Sing melu nyaut tak dongakno barokah. Gampang urusane, gampang usahane, gampang pekerjaane, gampang ibadahe, gampang sedulurane, gampang golek utangan. Kok emoh potongane tukang kredit ngono kok. Nyaut, dunia itu kalau halal, kalau haram
Sing sebelah kono kok ora nyaut, rupamu ayu kok rondo oon to sayang. Nyaut. Ini saya ini bengok-bengok karena sonmu ini eprek-eprek. Panitia juga gitu, wong bikin acara sebesar ini kok songe terima model ngene. Udah wes iki wis mentok pancene ngene iki kok. Dunia itu kalau halal, kalau haram, diulang sekali lagi. Dunia itu kalau halal, kalau haram, sip. Apa dunia? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti. Kalau kebutuhan pasti aman, itu bukan dunia tapi akhirat. Contoh, sampeyan hidup butuh makan, betul? Kalau nggak makan mati, betul? Maka makan itu kebutuhan pasti. Sehari semalam makan berapa kali? Sopo ngomong 5, mulanya gembrot ya. 3, oke? Nah, 3 kali makan itu kebutuhan pasti. 1 piring plus sayur plus lauk, buah secukupnya, aman. Lebih dari 3 piring itu namanya dunyo. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Paham? Paham? Makan kok menune macem-macem, minumane macem-macem, awas, itu dunyo. Kalau halal dihisab nanti, kalau haram jelas disiksa. Contoh lagi, sampeyan butuh pakaian untuk nutup aurat, betul? Karena kalau auratnya terbuka dosa, maka pakaian itu kebutuhan pasti. Ibu-ibu nuwun sewu, sampeyan punya pakaian 5, cukup apa enggak? Untuk nutup aurat, untuk gonta-ganti, ya udah tak tambah 10 Bu, cukup apa belum? Harusnya 10 cukup, itu kebutuhan pasti, aman, akhirat. Lebih dari 10 dunyo. Misalnya pakaianmu kok 100, berarti yang 90 dunyo. Nek halal, nek haram, kalau yang haram nggak usah dibahas, jelas siksa. Yang halal itu dihisab. Semakin banyak dunyane, semakin ruwet hisabe. Yang pakaiannya 20 sama yang pakaiannya 200, hisabnya lebih ruwet yang pakaiannya 200. Makanya orang itu semakin kaya, hisabnya semakin ruwet, jelimet, lama hisabnya. Semakin miskin, semakin ringan dan cepat hisabnya. Makanya sama-sama ahli ibadah, besok di akhirat orang kaya dengan orang miskin itu lebih dulu masuk surga. Orang miskin selisihnya 500 tahun. Ya iya, yang kaya masih proses hisab, bertele-tele jelimet lama. Asih melarat wis ning swarga karo bojone, wis seneng-seneng, wis keramas, wis andukan. 500 tahun wis bolak-balik. Jadi insya Allah yang di panggung, yang di kursi, sama yang dobrok-dobrok di bawah, ini masuk surganya lebih dulu yang dobrok-dobrok di bawah. Karena kelihatannya yang dobrok itu melarat-melarat. Sampean kalau kaya nggak mungkin mau duduk dobrok di bawah.
datang di pengajian minta tempat yang VIP, orang kaya kok. Lah mergo sampean tidak kaya ya mau ndobrok di bawah-bawah, tapi nggak apa-apa, tenang, mlebune swarga luwih cepet. Nah itu yang di kursi, yang di panggung ini ruwet. Kau punya kebun sawit berapa hektar? Belimu pakai uang apa? Kau dapat duit dari mana? Hasil panenannya kau gunakan untuk apa saja? Kau keluarkan zakatnya apa enggak? Itu ada tetanggamu yang miskin kau perhatikan apa enggak? Itu ada janda-janda tuwek orang nom, kau perhatikan apa enggak? Itu ada anak-anak yatim kau perhatikan apa enggak? Ruwet orang kaya itu hisapnya. Lah kalau sampean cepet, nah apamu sih ngapa dihisap? Makanya ibu kalau punya suami miskin jangan dimarahi, jangan diomeli, nggih. Bojo melarat nyepetke mlebu. Nah, dirawat yang baik ya. Ibu suaminya tolong dirawat yang baik ya. Yo dibalsem terus diblonyoi minyak kayu putih, pijeti rata kae, sing dekok, sing mentol dipijeti kabeh.